Jadi Allahu Akbar itu puncak perintah Allah untuk meneliti dirimu sendiri, meneliti alam, meneliti kehidupan. Terus kamu menemukan kekaguman-kekaguman luar biasa, ya Allah, aku ini sudah. Saya tuh nggak bisa nuduh si teman saya ini kafir. Wong saya nuduh dia muslim aja nggak bisa kok saya. Saya nggak punya data apapun mengenai dia. Saya bilang Ustadz muslim aja saya nggak berani kok. Jangankan saya bilang kafir, saya bilang dia muslim pun saya tidak berani. Jangankan dia, aku menyebut diriku muslim pun aku tidak berani. Karena itu prerogatifnya Allah untuk menilai aku ini muslim benar apa bukan. Lah kok saya menyebut diri saya muslim? Saya cuma berusaha. Saya berikhtiar, mudah-mudahan nanti lolos Allah. Lah kok saya ini ngafir-ngafir ini. Itu namanya kafir. Orang yang mengkafir-kafirkan adalah orang kafir. Kenapa? Karena itu haknya Allah mengkafirkan. Karena Allah yang punya data, punya informasi, punya fakta, dan bisa melihat yang zahir maupun yang batin mengenai Islam tidaknya seseorang. Maka hanya Allah yang layak mengetahui seseorang itu muslim atau tidak muslim. Makanya saya tidak pernah peduli Anda beragama apa. Anda otentik apa tidak gitu, Anda jujur apa tidak, begitu dok saya tahunya. Bagaimana saya tahu Anda muslim? Apa mergo kupluan? Apa anda muslim? Sekarang itu Masya Allah sudah sampai ke situ kita ditipu selama 500 tahun sampai 700 tahun. Di Amerika mayoritasnya tidak muslim, maka asumsi dasarnya makanan itu haram, maka dibutuhkan sertifikasi halal. Di Indonesia mayoritas muslim, semua makanan relatif halal, maka yang dibutuhkan sertifikasi haram. Gimana sih? Ya, saya waktunya sangat terbatas, jadi setengah 4 saya harus ke airport karena jam 9 pagi acara di Bandar Lampung. Jadi saya mohon izin untuk sepadat mungkin. Kalau saya turutin respon saya terhadap, saya dengerin dari awal kok di belakang sana. Jadi saya bersyukur malam hari ini Anda berlangsung, saya lihat ini tidak bisa terjadi kalau tidak suci Anda semua. Mungkin kalau fisiknya enggak suci lah. Tapi kalau sedang enggak suci, tapi hati Anda suci. Pikiran Anda suci, kalau tidak suci Anda tidak bisa bertahan lebih dari 2 jam. Dan saya bersyukur Indonesia masih ada KC yang tidak ada di seluruh dunia, kecuali di Jakarta. Yang gitu. Pertama. Yang kedua gini, dan kafir sama ateis itu enggak sama. Ya, nah, Dadang kemarin ngaku kafir, sekarang ngaku ateis. Berarti dia tidak ngerti kafir, tidak ngerti ateis, sehingga tidak sah pengakuannya sebagai kafir maupun sebagai ateis. Itu menyebabkan dia tidak ada masalah sama Allah. Allah yang mengatakan, oh Dadang ngomong apa, orang paham. Gitu. Jadi gini dan kalau kafir itu ada Tuhan tapi diingkari. Tapi kalau ateis, Tuhan nggak ada. Ada Tuhan tapi disekutukan, tuh namanya syirik atau musyrik. Kalau ateis itu nggak ada Tuhan. Pokoknya dalam diri seseorang Tuhan itu nggak ada. Itu namanya ateis. Nah, jadi kalau Anda mendengarkan Dadang, Anda harus mengerti makomnya. Dia itu mataul gurur, dia itu hiasan di bumi, ya. Jadi yang penting indah dan menggembirakan. Tidak usah diukur ini Mas Murni apa KW4, enggak benar dah. Pokoknya yang penting Dadang menggembirakan. Ada seorang senior ateis juga, senior ateis di Jogja, namanya Pak Azadi Siregar, Bang Hadi, yang nulis Cintaku di Kampus Biru, itu juga sehari-hari selalu menunjukkan, memberi kesan kepada setiap orang bahwa dia tidak percaya Tuhan, bahwa dia bukan Muslim. Justru karena dia sangat Muslim, maka dia menyembunyikan keislamannya. Bahkan dia mengatakan di Katipiro dalam sebuah diskusi, dia mengatakan, kan Muhammad bilang kalau tangan kanan berbuat baik, tangan kiri jangan sampai tahu. Bahkan kalau sholat jangan sampai ketahuan Allah. Dia bilang gitu. Bang ojo banter-banter di obong omahmu, saya bilang gitu kan. Terus kemarin saya ketemu lagi, saya bilang, Bang, tapi bagaimana mungkin sholat terus Allah sampai enggak tahu? Allah kan maha tahu. Oh iya ya. Allah maha tahu ya, jadi setiap kali Allah, waduh tahu ini, enggak jadi.
Allahu Akbar, wah ketahuan dia maha tahu nggak jadi, akhirnya nggak ada alasan untuk sholat. Karena dia mau ikhlas sholat, jangan sampai ketahuan. Saya sholat tuh ya sholat, titik. Jangan sampai tahu siapa-siapa, Allah pun jangan sampai tahu. Tapi karena Allah maha tahu, dia ingin Allah, waduh ketahuan nggak jadi. Akhirnya gak sembahyang seumur hidup. Nah dadang itu sejenis itu. Dadang itu pokoknya cari akal bagaimana supaya Tuhan tidak marah ketika dia tidak sholat, tidak puasa, bilang dirinya demi Tuhan saya ateis, segala macam itu kan tidak akan diterima Tuhan. Dan kamu tidak akan saya akui sebagai kafir, tidak akan saya sebagai ateis. Wong tidak logis sama sekali kamu itu. Ya sudah sana mau masuk surga kamu, kan gitu. Karena tidak ada alasan masukkan neraka. Apanya yang dosa apanya? Sudah miskin, kurus. Bagaimana mau memberi rizki, wong dia kemana-mana cari rizki kan gitu kan. Ya, tadi tenang dang ya, beres dang ya. Gitu. Jadi dadang itu hiasan hidup. Anda harus melihat dia sebagai sumber kegembiraan itu pertama. Jadi gini Mas, gini aja. Sebenarnya nanti saya akan ngomong asal kenapa kok ada judul ini. Singkat kata asal usulnya itu Kadipiro, pusatnya Ma'iyah, koordinatornya itu kasih saran. Lingkaran-lingkaran Ma'iyah di Purwokerto, di Pemalang, di Semarang, Surabaya, Jombang, Malang, Jakarta dan semuanya itu diminta untuk dua hal. Yang pertama, mengungkap kembali makna sejati dari Al-Quran mengenai jihad dan syahid. Syukur ada istilah-istilah lain, termasuk Islam itu apa, syirik itu apa, bid'ah apa, kalau bisa dielaborasi kembali, karena sudah dibiaskan dan dimanipulir habis-habisan. Nah sekarang Anda tahu orang bilang Allahu Akbar untuk nembak, Allahu Akbar untuk membunuh. Dan sekarang orang juga untuk menandakan Islamnya kan setiap kali kalimat syahadah. Supaya ketok Islam gitu kan. Dan gak karu-karuan. Istri saya Mbak Fia ke Bandung, dijebak oleh temennya ternyata ikut pengajian ibu-ibu. Terus ibu-ibu tanya, loh Mbak Novia tinggal di mana? Di Jogja Bu. Subhanallah di Jogja. Bojoku bingung hubungannya Jogja karo subhanallah itu apa? Tinggal di Jogja kok subhanallah itu loh. Ki podo lah iya. Kok tinggal di Jogja kok subhanallah, itu sama dengan di TV. Ibu kok bisa di depan HI ini, aslinya saya dari Magelang Pak, luar biasa dari Magelang. Loh dari Magelang kok luar biasa gitu. Di Indonesia ini nanti saya akan ngomong, udah nggak ngerti bedanya permata dengan batu. Udah nggak ngerti bedanya emas dengan kerikil. Ini kunci malam hari ini. Ya kuncinya, tapi nanti dulu. Jadi kita kembali ke subhanallah tadi. Jadi setahu saya subhanallah itu kan mengingat kesucian Allah. Maka alasannya adalah kalau kita melihat sesuatu yang kotor, kita sebut kesucian Allah, kan begitu. Ada orang korupsi subhanallah, karena korupsi itu kotor. Kalau kalau astagfirullah jelas kita menemukan yang kotor dan buruk dalam diri kita, maka kita bilang astagfirullah. Jelas, simple. Alhamdulillah sama. Tapi kalau subhanallah, apalagi Allahu Akbar, itu Anda tidak logis mengucapkan Allahu Akbar kalau Anda tidak terkagum-kagum atau terkejut atau terpana atau tergetar oleh kebesaran ciptaan Allah. Jadi gak iso demo Allahu Akbar. Lah apa ke demo Allahu Akbar? Lah apa rek aku sebut-sebut rek Gusti Allah dari langit ngomong gitu ngene. Lah apa aku sebut-sebut iki? Kamu enggak kagum apa-apa kok mau bunuh orang kok Allahu Akbar. Allahu Akbar itu kan tadi terusannya Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi Allahu Akbar itu puncak perintah Allah untuk meneliti dirimu sendiri, meneliti alam, meneliti kehidupan. Terus kamu menemukan kekaguman-kekaguman luar biasa, ya Allah aku ini sudah mau jual rumah, udah nggak punya harapan. Loh ada loh teman yang nolong saya, Allahu Akbar. Kagum saya sama takdir Allah itu. Nah baru cocok Allahu Akbar. Maka kalau kamu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu kamu disuruh meneliti 1 bulan, maka iktikaf 1 bulan, berpuasa, mengambil jarak dari materialisme, mengambil jarak dari mainstream. Kamu selama berpuasa, akhirnya kesucian dirimu itu menemukan hal-hal yang dahsyat dari
kehendak Allah dan ciptaan Allah, maka kamu tidak sabar untuk menunggu mengucapkan Allahu Akbar gitu. Iki meneng-meneng Allahu Akbar. Ono apa Allahu Akbar? Iya ono ndas melaku dhewe 5 ngono iku Allahu Akbar. Apa kaki 1000 tadi ada memedi 1000 sikil 1000 melaku gandhe awak itu. Utawa ana tangan ngene iki karo nyekel nyekel dekmu ya. Di kamar ngene dan seterusnya lah gitu ya. Tapi saya nggak akan berpanjang, tapi intinya kalau kembali ke Mbak tadi, dia kan juga memaksudkan bahwa sesungguhnya Islam itu bukan sesuatu yang tidak bisa mata mengandalkan Islam. Mata diandalkan untuk jadi gini, saya tuh nggak bisa nuduh si teman saya ini kafir, wong saya nuduh dia muslim aja nggak bisa kok saya. Saya nggak punya data apapun mengenai dia. Saya bilang Ustadz muslim aja saya nggak berani kok. Jangankan saya bilang kafir, saya bilang dia muslim pun saya tidak berani. Jangankan dia, aku menyebut diriku muslim pun aku tidak berani. Karena itu prerogatifnya Allah untuk menilai aku ini muslim benar apa bukan. Lah kok saya menyebut diri saya muslim? Saya cuma berusaha. Saya berikhtiar, mudah-mudahan nanti lolos Allah. Lah kok saya ini ngafir-ngafir nanti. Itu namanya kafir. Orang yang mengkafir-kafirkan adalah orang kafir. Kenapa? Karena itu haknya Allah mengkafirkan. Karena Allah yang punya data, punya informasi, punya fakta, dan bisa melihat yang zahir maupun yang batin mengenai Islam tidaknya seseorang. Maka hanya Allah yang layak mengetahui seseorang itu muslim atau tidak muslim. Kalau ada orang mengatakan kamu kafir, itu berarti dia menutupi haknya Allah. Maka dia kafir, menutupi itu kafir. Makanya bahasa Inggrisnya cover bed. Ya, itu diambil dari bahasa Arab. Kafir itu asal usulnya petani. Petani itu disebut kafir karena pekerjaannya menutupi tanah dengan tanaman. Terus diambil untuk istilah teologi. Jadi kafir adalah orang yang menutupi kebenaran Allah. Apalagi nggak hanya menutupi tapi mengklaim haknya Allah dipakai oleh dirinya. Itu kafir muakkad dan mughaladhah. Kira-kira ngono ya Rek ya. Jadi sekali lagi ya, makanya saya tidak pernah peduli Anda beragama apa. Anda otentik apa tidak gitu, Anda jujur apa tidak, begitu dok saya tahunya. Bagaimana saya tahu Anda muslim? Apa mergo kupluan? Apa Anda muslim? Sekarang itu Masya Allah sudah sampai ke situ kita ditipu selama 500 tahun sampai 700 tahun. Itu nanti kalau ada waktu baru kita omongkan yang 500 tahun, 700 tahun, meskipun tidak perlu eksplisit. Kita, saiki ki ono masjid, iku ono tulisan yang belum khitan dilarang masuk masjid. Iki gak paham, kalau ada hukum kan harus ada prosedurnya. Harus ada perangkatnya, harus ada fasilitasnya. Terus carane ngecek uang wis sunat ta gorong ku ya apa? Masuk masjid, masuk ruangan, buka. Akhirnya suwe-suwe pegel, sampun Pak. Gendeng ta iki wong saiki. Ini kalau diperlebar banyak sekali ini, tapi saya mohon maaf kepada MUI, saya mohon maaf kepada teman-teman yang lain. Saya bukan apa, saya cuman urun logika, urun akal sehat. Karena sumber kesehatan hidupmu adalah jujurnya pikiranmu. Kalau engkau tidak jujur berpikir, saraf-sarafmu akan konslet dan akan menciptakan perintah-perintah yang akan membuat badanmu tidak sehat. Teman sekalian, jadi sekarang ada sertifikasi arah kiblat, coba. Ya apa ya arah-arah ini? Iya kok kiblat itu jelas, mana ada orang sholat di Indonesia ngadep kiblat? Nggak ada. Ngadep ke barat, miring ke utara 24,5 derajat. Tapi nggak menghadap kiblat, kiblat di sana kok. Arab di sana Mas, di sana Mas, di sana Mas. Sembayang ngene ya. Ngene ya. Lah nek imame wis 70 tahun kate gak kelebok ngono ya apa kan. Mana kiblat? Kan jangan hanya bujur lintangnya juga kan begitu. Iki apa arek-arek? Sertifikasi halal barang kula. Aku setuju-setuju aja dan seneng ada dana banyak yang masuk dari sertifikasi halal. Cuman kan nggak masuk akal. Gini loh Mas,
Kalau di Kuala Lumpur, di Tokyo, itu kan 90% di jalan raya itu mobil. Maka kalau ada motor, bahaya. Maka motor harus menyalakan lampu. Kan gitu. Maka dari jauh sudah kelihatan, tidak sampai tabrakan atau gesekan. Kalau di Jogja lah motor kabeh. Wah, mentrong sambrek. Ini ngapain dinyalakan? Mestinya yang dinyalakan yang minoritas, betul enggak? Karena asumsi dasarnya ini mobil semua, kalau ada motor nanti enggak kelihatan bahaya, maka harus pakai lampu. Kalau di Indonesia lah, sekarang motor boleh kemana-mana, di mana-mana motor sih nyentrong loh. Apa enggak terbalik? Di Amerika mayoritasnya tidak muslim, maka asumsi dasarnya makanan itu haram, maka dibutuhkan sertifikasi halal. Di Indonesia mayoritas muslim, semua makanan relatif halal, maka yang dibutuhkan sertifikasi haram. Gimana sih? Ya tapi tidak apa-apa, wong dia ndak ngerti. Tuhan bingung, waduh nggak paham. Engkau nyun sewu ketua MUI, kamu kok bikin begini? Kenapa? Kan seharusnya sertifikasi haram, kok halal? Loh ngoten ta? Mboten ngertos ya kula. Akhirnya masuk surga, wis mlebu wong nggak paham kon gitu. Enak pokoknya. Jadi jadilah orang sebodoh-bodohnya orang, sehingga Anda tidak ada alasan pada dirimu untuk dimasukkan neraka. Begitu si siapa jenenge malaikat Malik mau menyeret, sebentar, apa ini kok saya dimasukkan neraka? Lu kamu dulu kan nanda tangani surat sertifikasi halal, seharusnya kan haram. Lu kok ngoten? Lu gini loh, terus apa jenenge terus malaikat Malik ngekei makalah ini loh, lihat makalahnya gini. Ini seperti motor dan mobil, halal dan haram gini. Wah ngoten ta. Wah mboten kondo bian-bian sampean. Mboten roh kula. Akhirnya wis mlebu swarga, gak masalah. Dadi tak dongakno semua mlebu swarga. Gitu loh. Kon niku karo swarga cek kepincurute kon niku. Swarga karo Indonesia iki padha. Wis ngene iki swarga iku kira-kira. Pokoke angger atimu ngene iki berarti wis swarga. Gitu loh, tenang aja. Bahkan di sana nanti agak masih meragukan saya itu. Arep dangdut tuku kaset ning ndi? Wes nonton TV masa ono siaran TV ndek swarga gitu kan. Enggak, maksud saya itu mbok fokus sama Allah aja. Kalau Anda cari surga mungkin dapat surga, tapi belum tentu dapat Allah karena Allah nanti menjebak kamu. Alah kamu lak cari surga ndak cari aku. Jadi Tuhan malas betul masuk ke surga. Mana kok Tuhan ndak ada di surga ini? Terus karena orang bertahun-tahun kena untuk apa kita di surga tapi tidak ada Allah. Sia-sia ngono kabeh ngomong terus Allah ngangguk teko cendela, lah kon lak ndolek swarga kan ndolek aku. Wah. Salah. Kalau kamu cari Allah, hadiahnya surga. Jadi cari Allah aja. Ruwet itu cari surga itu, ruwet. Ya, yang diomongkan Sabrang tadi. Loh, teman-teman Kristen ya percaya kok kalau Muhammad itu nabi kan gitu. Sebenarnya syahadat itu bersaksi apa mengakui? Syahadat itu formal apa substansial? Substansial. Kalau substansial kan tidak tergantung kamu mengucapkan apa tidak. Sebab kalau harus mengucapkan ini tidak berlaku untuk orang bisu. Mangkel wong bisu. Ada jadilan, makan beling, makan padi, dimarahin, dibedahkan. Enggak ngasih makan nasi. Mbok daripada kamu membedahkan bawa nasi bungkus. Anane kula mangan beling niki mboten iso tuku sego, Pak. Timbangane sampean bedahno mbok sampean mriki nggawa sego ngono lho dul. Jadi orang tidak pernah berpikir agama dengan dimensi sosial. Orang tidak pernah berpikir agama dengan dimensi budaya. Orang tidak pernah berpikir agama dengan dimensi psikologi, hati, nurani, perasaan. Jadi ada gunanya orang tidak hafal Quran itu supaya dia rendah hati. Salah satu bahaya orang hafal Quran adalah dia menjadi tinggi hati.
Saya tidak mengatakan jelek, bagus. Tapi jangan kehilangan kerendahan hati. Kamu mentang-mentang punya ayat, tahu ayat ini, kamu menjadi tinggi hati. Ini ilmu makyah dasar kok. Orang pinter jadi sombong, orang kaya jadi sombong, orang berkuasa jadi sombong. Sekarang yang paling bahaya, orang alim, orang soleh, hafal Quran, pinter qiraah, ngerti ayat hadis, menjadi sombong. Sombongnya mungkin tidak kelihatan di wajah dan badannya, tapi terasa dari hatinya. Nah, oke, saya kembalikan ke kafir-kafir tadi gini. Kan tadi Tuhan tidak ada, Tuhan ada tapi diingkari, Tuhan ada tapi disekutukan. Kira-kira 3 itu ya, mungkin ada variabel-variabel. Ketika, ini kan bisa kata benda, kata kayak yang diomongkan Sabrang tadi. Loh, teman-teman Kristen ya percaya kok kalau Muhammad itu nabi kan gitu. Sebenarnya syahadat itu bersaksi apa mengakui? Hakikatnya itu bersaksi atau mengakui? Mengakui toh. Lah saiki kanca-kanca sing jarene non Islam ki ya ngakoni lho nek Gusti Allah iku ya iko ya toh. Muhammad iku ya nabi. Nek menurut Sabrang, nek ngono Islam bisa. Gitu loh. Kan tidak ada syarat Muhammadur Rasulullah, wa Isa Rasulullah, wa Muhammad, gak ada ngono. Zulkifli, Zulkarnain, gak ruwet syahadat itu dawa ngono kok. Nah, syahadat itu formal apa substansial? Substansial. Kalau substansial kan tidak tergantung kamu mengucapkan apa tidak. Sebab kalau harus mengucapkan ini tidak berlaku untuk orang bisu. Mangkel wong bisu. Kamu itu ya sadis. Berdebat yang ndak-ndak mengenai tahiyat. Akhirnya saya berpihak kepada orang yang tidak nduting. Dah, mau apa kamu? Karena ndak punya driji. Lah mangkel sih nggak duwe driji, Mas. Ngene hari ini. Sing kene berdebat ngene, tang ngene. Waduh. Kamu itu kalau berdebat itu mbok yang mikir-mikir kiri kanan. Ada jadilan, makan beling, makan padi, dimarahin, dibid'ahkan. Enggak ngasih makan nasi. Mbok daripada kamu membid'ahkan bawa nasi bungkus. Anane kula mangan beling niki mboten duwe iso tuku sego, Pak. Timbangane sampean bid'ahno mbok sampean mriki nggawa sego ngono lho dul. Jadi orang tidak pernah berpikir agama dengan dimensi sosial. Orang tidak pernah berpikir agama dengan dimensi budaya. Orang tidak pernah berpikir agama dengan dimensi psikologi, hati, nurani, perasaan. Itulah sebabnya ada anjuran dari Jogja, mbok diomongkan itu soal jihad syahid. Perspektifnya adalah mana rahmatan lil alaminnya ini? Mana ini rahmatan lil alaminnya ini? Mana? Di Timur Tengah sampai Sumba, sampai mana rahmatan lil alaminnya mana? Loh kalau Islam bukan rahmatan lil alamin itu terus Islam cap apa? Cap gome. Gitu loh. Pokoknya di Jogja 17-an besok judulnya rahmatan lil alaminnya mana? Itu judulnya. Karena di sana kurang intelektual, kurang akademis. Kalau di sini kan ateisme agama. Gitu. Nah di Jogja rahmatan lil alaminnya mana? Ngono ceritanya. Nanti bulan depan mudah-mudahan bisa kita informasikan ini kita sedang memasuki gerbang rahmatan lil alamin, tetapi Anda harus lebih menderita paling tidak 10 tahun lagi. Tidak apa-apa. Dan nanti ada yang lebih parah dari Jokowi. Ada yang lebih parah dari yang sekarang Anda gelisah dan cemas. Anda harus siap. Anda harus siap, orang maknya harus siap bahwa hidup ini tidak sama dengan yang kamu inginkan, tidak sama dengan yang kamu pikirkan. Bahkan hidup ini berlangsung sebagaimana yang kamu paling benci dan paling jijik. Mau apa kamu?
Terus berdoa kamu sama Tuhan. Terus Tuhan bilang, apa dungo-dungo nek pas susah dungo kon yo. Engko nek wis oleh duit langsung nang kafe. Gak dungo nang aku gitu. Ya Tuhan sih gak ngomong gitu, itu kan cara saya merepresentasikan Tuhan. Tuhan sih tan kinoyo ngopo, tan kino kiniro ya laisa kamitsli syai'un. Jadi tidak mungkin saya menggambarkan Tuhan, itu gambaran saya tentang Tuhan. Jadi sama dengan ateis itu tidak ada, yang dia tolak itu bukan Tuhan, yang dia tolak itu ya informasi tentang Tuhan yang sampai ke dia. Dia kecewa sama ISIS, dia kecewa sama penipuan demokrasi, dia percaya sama kilang minyak dihabisin oleh Amerika di seluruh Timur Tengah gitu ya. Dia kecewa sama Freeport gitu ya. Akhirnya karena semua atas nama Tuhan, Allahu Akbar, dor, Allahu Akbar, jriet gitu ya. Akhirnya dia benci dan tidak mengakui Tuhan. Yang diakui bukan Tuhan, yang dia akui adalah yang seolah-olah Tuhan yang sampai ke dia. Jadi cara orang Islam memperkenalkan Tuhan kepada dunia itu yang membuat orang di dunia menjadi tidak simpati kepada Islam. Kira-kira gitu loh Mas ya. Nah, kalau kita agak sedikit saja shortcut, misalnya kasusnya Tuhan tidak ada. Kalau di Indonesia kan ini tidak terjadi. Tuhan ada toh. Meskipun cuma diambil sifatnya gitu ya. Tuhannya juga agak sedikit tersinggung ini sama Pancasila. Loh ini kan satu-satunya negara yang bertuhan. Tuhan apa? Dari Tuhan gitu. Tuhan apa? Ketuhanan kok Tuhan. Emang sama putih sama keputihan. Ngono kuwi. Enak aja loh, gitu. Mana Tuhannya? Kan ketuhanan. Yang kamu ambil cuman sifatku. Tapi bukan diriku. Sana berdoa sama sifatku sana, tidak kepada aku. Wah, nek Gusti Allah ngomong piye? Kamu hanya suka manisnya tapi kamu tidak mengakui gulanya. Ngono rek. Kamu hanya butuh hangatnya tapi kamu tidak ingat listriknya. Kamu tidak ingat api. Ketuhanan diambil sifatnya tok. Ibarat sapi dijupuk buntute tok wancane dodol sop buntut. Dadi nek sapi liwat cetok crek, sapi liwat cetok gitu kan. Nyeneng wong Indonesia ini. Media masanya dia dulu tuh ya kerjanya motong sop buntut itu. Pokoknya dari sapi yang diambil buntutnya, kan karena lagu buntutnya. Jadi dari wanita yang diambil pantatnya sama susunya. Dangdut kan begitu. Dangdut kan pertama penting pemain musiknya bareng-bareng, lama-lama untuk apa musiknya? Oh yang penting penyanyinya. Akhirnya musiknya cukup tape recorder ya gitu ya. Oke. Setelah itu lama-lama untuk apa? Penyanyinya, oh yang penting pantatnya. Goyang ini, goyang itu. Gitu. Akhirnya raine gak penting. Jadi suatu hari pertunjukan Danduki mek ono bokong tok kayak. Bokong. Ada bunyi musik terus bokong, muter. Terus enggak penting perutnya, enggak penting, pokoknya ono bokong. Jadi kita tuh makin lama makin memperhinakan diri, mempersempit diri, mengkotak-kotakkan diri seperti itu teman sekalian. Oke. Senengnya oleh bokong. Lah ya daripada repot-repot tuh enggak penting kok, wajahnya Inul enggak penting toh. Dulu zaman awal dulu wajahnya Inul enggak penting kok, wajahnya kayak apapun enggak masalah, yang penting pantatnya ngebor. Kan begitu. Jadi nek ngono ya wis lah bokonge wis. Dadi nek iso TV ku pokoke nek syuting bokonge tok. Dadi bokong tok apik itu. Mbok sudah pragmatis seperti itu. Tuh. Nah, oke, sekarang agak lebih serius sedikit. Saya coba potong-potong. Kalau Tuhan tidak ada kan tidak terjadi di Indonesia. Pokoknya ele-ele pokoknya anggap Tuhan ada. Sekarang Tuhan ada tapi diingkari. Atau Tuhan dianggap tidak ada, variabelnya ya. Kalau ada sebuah rapat anggaran dan Tuhan tidak diingat oleh orang yang rapat anggaran, berarti ateis itu rapat. Benar nggak? Kalau ada presiden mengambil keputusan dan selama dia memproses kemudian mengambil keputusan itu dia tidak melibatkan Tuhan sebagai pertimbangannya, berarti ateis dia. Karena ateisme itu sebenarnya adalah dinamika kata kerja. Kapan ada Tuhan, Anda tidak ateis. Kapan Tuhan tidak Anda libatkan, berarti
Tuhan tidak ada, Anda tidak libatkan. Nah sekarang saya tanya sama Anda semua. Kadar ateisme politik kita itu seberapa? Nah, kira-kira ini ya Mas ya. Jadi maksud saya kamu dengan judul ini besok ke Bandung pulang, ke Tangerang pulang, ngelihat dengan mata pandang ini. Oh, Tuhan tidak diajak runding, Tuhan tidak dijadikan pertimbangan, berarti ateis. Kan enggak terus jadi orang Islam tuh syahadat sekali terus Muslim, ya enggak dong. Gendeng tak? Enggak lah. Tuhan menunggu kesetiaan, karena konsistensi tadi itu. Apapun yang terjadi, Tuhan adalah faktor utama hidup saya. Subjek utama. Makanya sholat itu untuk latihan. Jadi kalau Anda di pasar, di warung, di kantor, Allah di sampingmu, maka engkau menyebut ilaihi, ya, dia. Tapi kalau Anda sholat, Allah di depanmu, maka Anda menyebut Iyaka na'budu wa iyaka nastan, karena Allah di depan kita berhadapan. Nanti ada peristiwa rohania di mana Allah bersemayam di dalam kesadaranmu. Ini kalau diteruskan menjadi thariqat la ilaha illallah, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Nah, ini bahaya ini, jangan diumum-umumkan. Dadang seneng ini. La ilaha illa ana, la ilaha illa ana, la ilaha illa ana. Jadi Allah sebagai dalam tanda petik pihak ketiga, pihak kedua dan pihak pertama. Itu untuk latihan. Supaya ketika kamu ngurusin kehidupan di pasar, di kantor, di tempat pekerjaanmu, Allah tetap menjadi faktor utama meskipun dia tidak di depanmu, paling tidak dia di sampingmu. Kalau dia tidak di sampingmu, dia ada di dalam dirimu. Makanya konsep manunggaling kawula lan Gusti di Jawa itu bukan raja bersatu dengan Tuhan, tetapi di dalam kesadaran si raja, itu Allah sama hambanya Allah itu menjadi satu. Maka dia tidak berani khianat kepada Allah karena akan mencelakakan rakyatnya, dan tidak berani dia menyakiti rakyatnya karena akan diazab oleh Allahnya. Kan begitu namanya mangununggaling kawulan Gusti. Susahnya Raja Jawa 500 tahun tidak ngerti ini. Karena aslinya mereka bukan Raja Jawa. Nah, tapi kok kapan-kapan. Ini Jogja sedang konflik, keratonnya dan seterusnya. Tapi tentang tidak usah lah, ini masalah kecil lah, masalah kecil. Ini, waduh kalau dibuka ini gawat ini. Pokoknya, tapi kira-kira ngono maksudnya yang itu Mas ya. Sekarang Anda mau jualan, Anda mau menghamili istri, Anda mau nyaur utang, Anda sedang pusing. Ketika Anda senang, libatkanlah Allah sebagai faktor utama di mana engkau bersyukur. Ketika engkau mendapat kesulitan, loh kok enggak melibatkan Allah, goblok men gue. Masa kamu dapat kesulitan, Allah bukan faktor utama. Apalagi dalam keadaan senang, kan gitu. Allah mengatakan bahkan barang siapa yang mengingatku, gimana Ustaz? Yang mengingatku pada saat berdiri maupun duduk. Kev, ayatnya Ustaz, Ana enggak hafal ini. Saya sengaja tidak menghafalkan supaya tidak terlanjur menjadi kiai. Terus nanti mereka, enggak karu-karuan sama saya. Saya memang, bisa saja. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junub. Loh toh, jadi Anda sekarang tahu toh bahwa yang di panggung jangan dianggap lebih soleh daripada yang di bawah panggung. Jelas ya sekarang. Saya pura-pura enggak hafal hanya untuk membuktikan itu. Padahal ya orang hafal gitu. Jadi ada gunanya orang tidak hafal Quran itu supaya dia rendah hati. Salah satu bahaya orang hafal Quran adalah dia menjadi tinggi hati. Saya tidak mengatakan jelek, bagus. Tapi jangan kehilangan kerendahan hati. Kamu mentang-mentang punya ayat, tahu ayat ini, kamu menjadi tinggi hati. Ini ilmu maknya dasar kok. Orang pinter jadi sombong, orang kaya jadi sombong, orang berkuasa jadi sombong. Sekarang yang paling bahaya, orang alim, orang soleh, hafal Quran, pinter qiraah, ngerti ayat hadis, menjadi sombong.
Sombongnya mungkin tidak kelihatan di wajah dan badannya, tapi terasa dari hatinya. Kadang-kadang ketok moto nek wis qiraah iku ngene. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awas kalau enggak kagum, awas kalau enggak kagum. Awas kalau enggak memuji saya, awas. Saya tidak bisa ngeklaim. Allah yang boleh ngeklaim, tapi saya boleh merasakan. Perasaan saya mungkin salah. Tapi saya pantulkan mungkin kesalahan itu. Syukur Anda menjumpai kebenarannya. Saya tidak pernah mengatakan bahwa yang saya omongkan benar. Kita itu sama-sama mencari kebenaran terus-menerus. Kapan-kapan Sabrang biar menjelaskan bener piye jane. Gitu ya teman sekalian ya. Oke, sekarang gini. Waktunya habis kira. Udah jam 3 pas. Gini. Ada Allah, tidak mengakui Allah, ada Allah tapi mengingkari Allah, ada Allah tapi menyekutukan Allah, itu kan nanti diterjemahkan secara nilai dari filosofi, akidah, filsafat, moral, sampai aplikasi sosial, sampai hukum, sampai segala macam. Kalau seorang hakim memutuskan, tok itu tidak ada Allah dalam file pikirannya, itu ketukan palu ateistik. Jelas toh? Kan begitu rumusnya tadi. Karena ini luar biasa. Ini apa namanya? Apa kuwi jenenge pra-peradilan ini diterima apa tidak? Itu kan penting banget itu. Kalau Allah tidak terlibat di situ berarti ateis gitu ya kira-kira. Sekarang saya tanya, kalau dikebawakan lagi, kalau ada Allah berarti Anda secara moral jujur apa tidak jujur? Kalau ada Allah. Kalau secara ilmu objektif apa tidak objektif? Kalau secara olahraga sportif apa tidak sportif? Kalau secara hukum adil atau tidak adil? Kan sebenarnya sama semua itu. Yang namanya suci itu kalau dalam hukum adil. Kalau dalam olahraga sportif itu suci, benar-benar suci. Kalau dalam ilmu objektif, jernih. Kalau dalam kesenian pas ya Ben ya, mana Ben? Kalau pitch-nya do ya do. Kecuali kepentingan estetiknya menyuruh do-nya naik dikit atau turun dikit. Dalam sifat-sifat pentatonik misalnya. Jalan ya oke. Insya Allah di sini ya, dari tadi saya di belakang 2-3 jam di sana. Dan saya lihat ini teman-teman jujur amat ya. Suci mereka ini. Dan malaikat sudah Anda perintah untuk melindungi Anda. Karena malaikat itu kan fungsinya ya'malu ma yu'marun. Mengerjakan yang diperintahkan. Ustadz, siapa yang punya hak memerintah malaikat? Allah. Manusia boleh enggak? Tolong kapan-kapan antum jelasin dia. Siapa ahsani takwim? Manusia. Siapa yang diberi hak khilafah? Manusia. Malaikat di bawah manusia atau di atas manusia dalam soal otoritas khilafah? Di bawah manusia, jadi Anda bisa perintah malaikat. Loh ini beneran. Anda coba pelajari siapa aja. Anda jangan pikir malaikat Jibril, Mikael, Israfil, Israel, Sakharatus Samsi, Mungkar Nakir. Loh mosok malaikat mek 10 rek. Ngurusi saene kayak malaikat mek 10 ya apa sih? Ya gak mungkin terus jadi Israel itu pencolotan. Wah, jabut kene, njabut kono. Wah, melayu nang Ukraina, jabut. Wah, melayu nang Australia, jabut meneh. Balik nang Pakistan, jabut. Wah, jabut. Lagi kene kate jabut. Wah, ana bom, wah melayu nang bom. Gendeng ta? Lah nek malaikat situ lah, but. Gila kamu itu. Ustaz, tolong kapan-kapan jelaskan bulan depan, jelasin syukur ini epistemologi Qur'aniyah dan Arabiahnya. Jadi kalau Malik itu raja, subjek. Kalau Muluk itu kekuasaannya. Tapi unsurnya sama, Mem atau M, L, Lam, Kaf.
Malaikah itu unsurnya juga MLK. Malaikah itu rentangan kekuasaan Allah. Jadi malaikat itu institusi. Jadi Israel itu punya dirjen, punya kepala-kepala dinas, punya petugas-petugas lapangan. Lakukan iku nuduh Israel ki jenan mateni wong sakno kae. Bayang nek sing dibom mati 60 orang lah. Kan bareng matine. Gendeng arek-arek iki. Kurang ajar aku diarani ngono karo arek-arek. Bayangin itu. Wah kalau banjir Nuh itu yang mati berjuta-juta orang itu Israel. Wah speed tinggi pokoknya itu. Wah remeh mbuh piro itu. Gimana sih? Malaikat itu institusi. Gitu loh. Ada Perdana Menteri namanya Jibril, Menteri ini namanya Mikael, Menteri Penerangan namanya Israfil. Masa Israfil ini trompet terus, masa diciptakan Allah bermiliar-miliar tahun penggaweane mek ngene ya. Gendeng arek-arek iki. Mbok pikirannya hidup. Nah, ini kan Anda berlatih untuk ludeng akalmu, betul enggak? Di sini ludeng enggak pikirannya? Aku tanya di tempat mana yang kamu bisa ludeng semerdeka-merdekanya tapi tulus seperti di sini. Begitu kamu ke kantor, bisa kamu mikir gitu? Kebuntu kan gitu kan? Di sini Anda ludeng, lah iya. Terus nodoh Israfilku penggaweane trombon. Gendeng arek-arek. Itu berarti dia yang melakukan, dia sound system. Dia loudspeaker of all information from Allah. Kan gitu. Jadi informasinya gak mek tuet-tuet tok. Engko dhek terus usul, Gusti Allah mbok kula nyuling barang. Mosok ngerompet tok itu kan. Engko dhek nggawe proposal. Wah niku enten gamelan kula nggih tak ngegong ah. Arek-arek iki lho. Gimana ulama-ulama ini jelasin Islam ya Allah? Kok tidak boleh berkembang akal sehat itu? Gitu loh. Itu berarti dia yang menjadi duta informasi. Jadi al-khobirnya Allah itu melalui Israfil. Tapi khususan untuk Muhammad surat sakti itu Jibril langsung Perdana Menteri gitu loh. Terus saiki mergo wis gak ono wahyu, Jibril nganggur. Ini bener. Semiliar tahun mulat. Wis gak ono nabi ya. Nunggu saya dikai akal gak digawe gitu. Jadi Jibril mau manggil karo awakmu iku. Aku mek diarani pensiun mulat. Terus mari ngono main biliar bola 3 kecetak-cetok ijen. Terus mari ngono aerobik. Arek-arek iki. Ndak. Makanya belajar madza al-wahyu wa ma adraka mal wahyu. Wahyu itu apa dipelajari dong. Kalau ilham itu apa, hidayah itu apa, fadilah itu apa, maunah itu apa. Dipelajari gradasinya, strukturnya, perangkat-perangkat dan persyaratannya. Kamu pikir Allah itu membikin terus Allah itu wah ngenteni jek suwe kira Jokowi. Wah jek suwe ki Soeharto. Bagi Allah seluruh kejadian yang kita alami dari Adam sampai kiamat itu cuman des ngono tok. Kalamhin bil basar. Sekejapan mata, ngene gitu. Jadi ketepnya niki wis kita sudah berlangsung sekian triliun tahun. Itu sama dengan Nabi Sulaiman bikin sayembara, siapa yang bisa bawa istana Bilqis ke sini. Terus Ifrit, saya yang akan angkut memindahkan istana Bilqis ke sini. Berapa lama kamu membawa? Kata si Sulaiman alaihissalam. Sebelum baginda berdiri dari singgasana, istana sudah sampai ke depanku.
Sulaiman kan menghormati jane wis kesuwen jane gitu, tapi dia nggak ngomong dia. Bisi aku tok kesuwen lun ya. Nggih aku. Akhirnya muncullah Asif bin Barkhiyah. Ya Baginda, sebelum Baginda selesai berkedip istana sudah di sini. Terus Sulaiman gurung jawab, sudah di situ istananya. Jadi jin kalah sama manusia jauh. Dan malaikat disuruh Allah taat kepada khalifah. Makanya yang bikin proposal malaikat kepada Muhammad, kepada Ibrahim. Yang bikin proposal malaikat. Gunung bikin proposal kepada Muhammad. Ya Rasulullah, engkau dipanah oleh orang-orang kafir itu sehingga lehermu luka. Sehingga pundakmu sengkleh dan engkau dievakuasi masuk ke gua Uhud. Mohon perkenankan aku untuk menjatuhkan, menggugurkan batu-batuku supaya menimpa pasukan-pasukan kafir itu. Terus malaikat Sang Hyang Bayu, Sang Hyang, macam-macam datang. Rasulullah izinkan, saya tak ngebes. Ngebes itu artinya badai. Saya tak nyunami. Macam-macam bahasa nih. Terus ruang sana nek malaikat cara apa? Kamu pikir siapa yang mengajari malaikat ngomong? Tahu benda ini, benda itu. Ustaz, apa ayatnya? Adam diajari Allah, Adam mengajari malaikat. Jadi karena kejadian air yang naik ke darat itu namanya tsunami, ya ada yang ngomong, kula tak nyunami nggih Kanjeng Nabi ngono. Wah, aku krungu dhewe rek. Pokoknya menawarkan bikin proposal mohon izin kepada Muhammad SAW untuk ikut membantu Muhammad menghancurkan orang-orang kafir. Muhammad mengatakan, tolong jangan lakukan. Sebab kalau Allah perintahkan pasti dia juga perintahkan saya, kamu akan saya suruh, tapi jangan lakukan. Karena aku sudah terlanjur mendoakan agar yang melukai saya tadi nanti punya cucu menjadi pemimpin Islam. Gitu loh. Jadi kalau orang utang tidak bayar-bayar, doakan ya Allah, jadikanlah anak dia besok-besok orang yang murah hati memberi uang sebanyak-banyaknya kepadaku. Ngono. Wong ditagih gak kena, ya toh. Gembira ya Anda ya. Loh ini namanya rahmatan lil alamin. Bukan hanya rahmatan lil ard loh. Kita khalifatun fil ard tapi rahmatannya lil alamin. Jadi Anda harus bisa ke Mars. Anda harus naik ke langit-langit. Anda harus ke langit 2, langit 3. Anda menembus dimensi-dimensi. Karena Anda berkewajiban untuk rahmatan lil alamin. Lah ini bumi tok aja kamu tidak bisa rahmatan lil alamin. Paten-patenan bendino. Soal tato gelut. Ayo tatoan gak oleh wudu. Gitu toh? Gak sah wudumu. Seneng arek-arek. Kok gak sholat? Aku gak iso wudu ya. Disangganya terus sedih, seneng. Wong gara-gara tatoan gak bisa wudu. Akhirnya dia gak pernah sholat kan. Sing salah sing bid'ahno atau sing haramno gak sholat akhirnya. Jadi kalau Anda ingin tidak sholat, mulai besok tatuan. Padahal wudhu itu kan bukan urusan kebersihan jasad. Tapi kebersihan hidupmu, rohanimu, perilakumu, akhlakmu. Makanya secara simbolik meripatmu dibasuh. Karena kamu harus waspada, kamu sering melihat hal-hal yang tidak baik. Begitu juga telingamu, mulutmu, hidungmu, dan seterusnya. Kakimu, tanganmu dibasuh karena dia sering melakukan, dibersihkan dari perilaku-perilaku biasa. Kalau yang kentut pantatmu tidak diusap. Masa ana wudu ngene rek. Ngene wudu. Enggak ada, bal yang kentut siapa? Jadi yang kotor mana? Pantatnya tuh. Nah jadi ternyata wudu itu bukan urusan kotornya badan. Wong buktinya yang dicuci mukanya. Kalau Anda tidak paham soal ini, lama-lama badanmu bertengkar sendiri.
badanmu, wajahmu begitu diwudhi, mah. Aku gak melok ngentut. Terus ngene, iya. Ku, selet iku sing ngentut dudu aku e. Logis ya? Jelas ya? Agama menggembirakan ya? Paling tidak menjadi rahmatan lil alamin pada dirimu, pada keluargamu, wis alhamdulillah. Kalau itu sudah kamu alami setahun 2 tahun, kamu adalah rahmatan lil alamin bagi tetanggamu, bagi semua yang ketemu dengan kamu. Kan begitu. Kalau Anda sudah mendapat cahaya, lama-lama Anda menyatu dengan cahaya, lama-lama Anda menjadi cahaya. Kalau Anda sudah menjadi cahaya, tidak perlu bersinar. Kalau Anda sudah bersatu dengan Allah, Anda tidak butuh iman. Gendeng lagi. Terus YouTube, MH, tidak butuh iman. Saya ditanya wartawan MI, Cak, kalau puasa Mbak Novia memasakkan apa? Kalau buka, terus aku jawab, pokoknya saya itu ndak ingin yang susah-susah. Maksudnya, ya misalnya daging ayam itu kan kudu betot, dicekel apa? Belunge terus wus angel Mas, aku tempe tahu wis gampang bleng ngecapi cepet. Terus besok keluar di koran MI. MH2 saya anti daging. Pilih mana, negaramu bubar atau pernikahanmu bubar? Kalau Anda sudah mendapat cahaya, lama-lama Anda menyatu dengan cahaya, lama-lama Anda menjadi cahaya. Kalau Anda sudah menjadi cahaya, tidak perlu bersinar. Oh, tak terus gendeng kan. Kalau Anda sudah bersatu dengan Allah, Anda tidak butuh iman. Gendeng lagi. Terus YouTube, MH, tidak butuh iman. Wow, titik 2. Dipotong meneh, so buntut. Maksud saya, iman itu kan jalan, jembatan untuk kamu berjumpa. Supaya kamu tidak ragu-ragu terhadap perjumpaan denganku, kata Allah. Maka kamu menyatu dengan Allah. Kalau kamu hidupmu sudah terus-menerus ludeng Allah dan kamu secara dialektis, kamu tidak butuh iman lagi. Loh, ngarepe ngono iku. Ojo terus MH anti iman. Loh, gendeng arek-arek iki. Saya ditanya wartawan MI, Cak, kalau puasa Mbak Novia memasakkan apa? Kalau buka, terus aku jawab, pokoknya saya itu ndak ingin yang susah-susah. Maksudnya, ya misalnya daging ayam itu kan kudu betot, dicekel apa? Belunge terus wus angel Mas, aku tempe tahu wis gampang bleng ngecapi cepet. Terus besok keluar di koran MI. MH2 saya anti daging. Apa ini? Saya anti daging. Oh, jangan vegetarian. Nah, runo terusan akhirnya. Saya enggak vegetarian. Saya tidak anti daging. Bayangin kalau saya vegetarian dan saya yakin kepada vegetarianisme, terus semua manusia itu vegetarian, dunia akan hancur. Lah terus PT gak dibelah. Wedhus ambruk, jalan Tamrin wedhus kabeh. Ndek Senayan PT petok. Lah ndak boleh disembelih. Dibunuh ndak boleh, sembelih ndak boleh, terus piye? Wes akhirnya overpopulasi, kambing, sapi, kerbau, wes sembarang, burung dara semua. Nggak boleh diapa-apain kok. Jadi kalau vegetarian karena keperluan pribadi tidak ada masalah, tapi jangan dijadikan ideologi. Kalau tak laksanakan bener kan ngeluh dhewe kan ndasmu. Bayangno, pewete iki. Macet-macet petok ubur petok. Ya apa? Istana iki sine wedhus. Ngarani bose. Ngono upamane ya. Oke, sekarang saya tanya, iki wis entek waktu nira aku kudu nang airport iki rek. Oke. Anda di sini jujur insyaallah ya. Berarti Anda sama Allah kompatibel, luding dia pada Anda, ya. Sekarang saya tanya, kalau di rumah berapa persen bisa jujur?
Di rumah tanggamu sama istri, sama suami, sama anak, berapa persen bisa jujur? Nggak usah kamu jawab, cukup di batin. Begitu kamu ke kantor, berapa persen jujurnya? Kamu kalau jujur di kantormu, hancur apa jaya? Kalau kamu jadi anggota DPR, dibutuhkan kejujuran berapa persen? Mana yang dibutuhkan kejujuran atau kekejaman? Mana yang dibutuhkan kesantunan apa ketegaan hati? Jadi di negara ini, di mana tempat kejujuran? Di mana tempat kesucian? Di mana tempat kemurnian? Di mana tempat objektivitas? Di mana tempat keadilan? Hanya di sini. Pas Jumat kedua tok. Nanti pulang ya nggowo gak jujure dhewe. Ngerti teman sekalian ya? Bisa Anda teruskan negara yang tidak ada tempat untuk kejujuran. Bisa Anda teruskan. Apa yang salah sebenarnya? Ini negara atau bukan? Ini pemerintah atau bukan? Oke, tak singkat ya, itu jawaban dewe. Sampai kapan kamu bisa meneruskan keadaan seperti ini? Gini aja, terakhir. Salah satu parameternya gini. Parameter orang ingkar sama Allah, parameter orang mentiadakan Allah, menganggap Allah tidak ada, itu salah satunya adalah juga tidak mengakui hakikat ciptaan Allah. Misalnya Allah menciptakan batu, kerikil, kerakal, watu, aki enggak sih, ya, fosil kayu ta, sakar enggak sih. Batu mulia itu apa saja? Emas, intan, berlian. Oke, mau milih apa? Intan gitu ya? Intan ya? Oke, 3 aja kita ambil 3 dari variabel ini. Intan, emas, batu. Kalau intan, emas, batu, Anda bisa nggak ngukur dengan mata Anda ini emas beneran atau tidak? Nggak bisa ya? Ini berlian harganya mahal, itu gimana cara kamu ngukur? Jadi yang benda kelihatan mata saja Anda tidak bisa ngukur. Sekarang Anda tahu nggak bahwa manusia itu dibikin oleh Allah, ada yang berkualitas batu, ada yang berkualitas tembaga, silver apa namanya, perak, emas, berlian, intan, mutiara. Betul enggak? Percaya enggak Anda? Bahwa ada manusia mutiara. Siapa contohnya manusia mutiara? Muhammadun Basyarun. Laisa kal basyari. Bal huwa yaqut bainal hajari. Muhammad itu makhluk. Tapi dia bukan sembarang makhluk. Dia bukan makhluk biasa. Dia adalah mutiara di tengah batu-batu. Tak persingkat ya Mas ya. Sekarang orang ngerti nggak bedanya manusia batu sama manusia mutiara? Diajarkan nggak di sekolahan? Untuk membedakan manusia bermutu dan tidak diajarkan nggak? Orang sekarang ini, rakyat Indonesia ngerti nggak bedanya manusia batu sama manusia mutiara? Nah kalau tidak, tolong simulasi. Bangsa yang tidak mengerti bedanya batu dengan mutiara, itu bisa terjadi apa pada mereka? Sebab nanti ada mutiara yang dibuang. Karena toh orang tidak mengerti mutiara. Ada batu yang dimutiara-mutiarakan dengan pencitraan melalui Kompas, Tempo, dan lain sebagainya. Terus Anda semua percaya itu mutiara. Cuman dikasih warna kuning supaya seperti emas dan Anda percaya dia emas. Terus Anda harus pakai demokrasi, dan demokrasi itu biar se-on emas sama se-on batu sama. Satu suara. Demokrasi itu lahir dari bangsa yang tidak mengenal kemutiaraan manusia. Saya enggak provokasi ya. Di Quran itu yang disebut Allah apa? Ini Mas, sudah nikah? Belum? Mbak sudah nikah? Belum? Kok kabeh perawan ya apa? Yono Habib Anis iki.
Udah nikah? Udah. Lebih penting mana, negara apa nikah? Nikah, jelas ya. Umumkan tuh kepada setiap orang, bahwa negara kalah penting. Sekarang pilih mana, negaramu bubar atau pernikahanmu bubar? Dah jelas. Jadi kamu memberi bobot sesuatu itu mesti ngerti mana emas, mana mutiara, mana batu. Kalau kamu tidak mengerti itu, kamu akan celaka. Lebih parah lagi seterusnya. Nah sekarang ini yang terjadi adalah, untuk apa saya ambil emas mahal, susah nyarinya. Mbok sudah saya ambil batu saja, tapi tak cat seperti emas. Itu yang terjadi. Musik ya gitu, DPR ya gitu, pemerintah ya begitu, kan yang dicarikan batu-batu. Jadi kalau kamu sekarang oleh Allah diberi karomah, sehingga Anda adalah mutiaranya bangsa Indonesia, Anda harus siap untuk sengsara, siap untuk tidak dianggap. Karena yang berkuasa dan yang punya duit tidak akan mau membeli Anda karena terlalu mahal harga Anda. Mending ambil batu dianda-andakan, ngerti nggak? Ngerti ya? Oke. Sementara enggak ada orang marah, orang juga nggak ngerti kok bedanya emas sama. Jadi teman-teman sekalian, di Ma'iyah ini nomor satu adalah tolong belajar kualitas manusia. Tolong mempelajari mana manusia batu, mana manusia mutiara, mana emas. Zaman kalau di Quran hanya disebut ada raja. Dan raja itu yang menentukan sebenarnya Allah, yaitu kalau orang rakyatnya sudah mengetahui, oh itu memang orang mutiara itu. Sulaiman itu memang mutiara. Yusuf itu memang mutiara. Daud itu memang mutiara. Semua orang mengakui dengan jujur. Maka dia rajanya memang. Tidak perlu pemilihan. Pemilihan itu terjadi karena Anda tidak ngerti bedanya mutiara sama. Saya bukan anti pemilu. Tapi kalau diterusin memang anti pemilu. Tapi saya tidak mengatakan begitu. Bahwa outputnya seperti itu bukan salah saya. Nah sekarang Anda mau pilih mana? Di Quran tidak ada disebut kecuali kerajaan dan raja. Dan Anda ditipu selama 500 tahun ini. Anda pikir yang di sana itu kerajaan itu bukan kerajaan, itu bukan raja. Raja enggak begitu. Raja punya kualitas, raja punya wibawa. Kalau pakai terminologinya Ronggo Warsito ya, Satrio Pinandito, Sinisian Wahyu. Sinanding Wahyu, enggak apa-apa, Sinisian, Sinanding, bodoh, sama. Jadi Anda harus bisa melihat. Nah sekarang mutiara-mutiara justru dihancurkan. Apakah dia inovator teknologi? Harus dihancurkan. Apakah dia wartawan kreatif? Dikeluarkan. Karena Anda mutiara. Anda mau jujur, mau jernih, mau berbinar-binar seperti mutiara, Anda dikeluarkan. Yang dibutuhkan batu-batu yang dipoles. Karena sekarang yang nomor satu pencitraan. Yang penting itu bukan kamu itu ayam atau bukan. Yang penting rasamu ayam. Benar nggak? Kata Sabrang, jeruk itu hanya dipakai untuk cuci piring. Nah yang diminum orang itu yang rasa jeruk. Gendeng ngomong saya. Apalagi orang Jawa, ini sedang periode di mana orang Jawa memperhinakan dirinya. Kalau ada sinetron yang paling rendah derajatnya pasti orang Jawa. Kalau pembantu rumah tangga harus orang Jawa. Kalau pelawak yang dibodoh-bodohkan pasti orang Jawa. Bahwa bahasa yang paling jelek adalah yang medok. Sehingga orang Jawa pun kalau di televisi menjawa-jawakan dirinya, bagaimana kamu kok baru datang sudah malam begini. Ya gak ono wong Jawa ngomong ngono rek. Dimedok-medokkan. Jadi dia bikin jeruk, tanaman, bikin jambu, bikin opo, ternak lele. Engkok nek wis ada jeruk yang bagus disebut jeruk Bangkok. Pokoknya nek Jawa itu saya ngelek dewe. Begitu apik nek gak Bangkok, Bombay, apa meneh, Jumbo, Mandarin kan gitu. Pokoknya yang istimewa, yang mutiara disebut luar negeri. Nah Anda bulan depan harus mulai tahu bahwa Anda ini direkayasa untuk ditutupi, dimusnahkan, dipendem, dihancurkan, disembunyikan dalam waktu yang sangat lama.
500 sampai 700 tahun, tergantung cara kita melihat bagaimana. Tetapi ini sudah sampai hampir ujungnya. Dan kita akan menemukan zaman yang baru sesudah itu. Insya Allah tidak lama lagi. Yang sehat badanmu, yang sehat, doakan saya juga sehat. Ini sudah berakhir, akan berakhir. Tapi kita masih akan lucu enggak karu-karuan. Beberapa tahun ke depan ini. Terus lucu sampai jangan guyu. Gitu. Gitu ya teman-teman sekalian ya. Pokoknya mutiara dan batu ya tolong diingat. Itu aja kira-kira saya kira saya harus segera ke airport. Saya mohon tidak bersalaman malam hari ini karena engkau sudah rohani ya. Kalau engkau masih membutuhkan tangan, jasad dan materialku, engkau rendah. Tapi karena engkau dan aku sudah mengalami pertemuan rohaniah yang agung, maka tidak perlu bersalaman secara langsung. Itu caranya mergo kati kepingin cepet-cepet. Loh ya kan gitu, orang hidup kan mesra ya kalau begitu kan. Ya kan berarti aku sudah menyalamimu ini sekarang. Gitu ya. Tak doain semua Anda di sini akan oleh Allah dibuka seperti Rasulullah dibuka oleh Jibril dada dan kepalanya. Hidupmu akan semakin terbuka. Kapan Anda butuh, Anda dapat dari Allah. Kapan Anda ada kesulitan, langsung Anda ketemu kemudahannya. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon kita semua berdiri, Ustaz, mohon didoakan. Untuk teman-teman yang beragama secara formal bukan muslim, Anda tolong jangan cemas dengan doa secara Islam ini, karena Islam itu rahmatan lil alamin, jadi Anda dilindungi oleh orang Islam sepanjang Anda berbuat baik dan tidak curang kepada siapapun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Anda dan dari darah Anda serta dari konsentrasi hati Anda. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Untuk teman-teman yang beragama secara formal bukan muslim, Anda tolong jangan cemas dengan doa secara Islam ini, karena Islam itu rahmatan lil alamin, jadi Anda dilindungi oleh orang Islam sepanjang Anda berbuat baik dan tidak curang kepada siapapun. Fadhil Ustaz. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Astaghfirullahalazim astaghfirullahalazim astaghfirullahalazim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa tahassu'ana wa tamim taksirana ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darus salam. Tabarakta Rabbana wa ta'alaita ya dal jalali wal ikram. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Qahhar. Wahai pemilik alam semesta raya, yang memiliki jiwa-jiwa kami, maka jadikanlah jiwa-jiwa kami yang jauh dari kesan untuk kami membangkang kepadamu. Jadikanlah malam ini malam yang penuh dengan keberkahan, malam yang penuh dengan makna untuk menghadirkan hidayah kepada kami semua. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa orang-orang yang menghendaki dosanya diampuni pada malam ini. Oleh karena itu ya Allah, bukakanlah pintu hidayah, inayah, dan karomah kepada kami yang jujur pada malam ini. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, karena itu perkuatlah cinta kami kepadamu. Ana uhibbu ilaika ya Rabb, nahnu nuhibbu ilaika ya Rabb.
Kami tidak mampu mengukur apa yang kami bisa perbuat untuk kami bisa diterima oleh Engkau. Tetapi yakinlah bahwa pada malam ini kami sesungguhnya mencintai Engkau dengan cara apa yang bisa kami lakukan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bukakanlah apa yang mesti dibukakan dan itu baik untuk kami. Tutuplah apa yang mesti ditutup karena itu tidak baik untuk kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, di bawah bimbingan pembimbing kami Kiai Cak Nun, insya Allah mudah-mudahan kita semua mendapatkan makna pada hari ini dan dihadirkan kembali dalam satu kehadiran yang penuh dengan kerinduan. Amin. Panggillah kami dalam kerinduan yang penuh dengan kerinduan kepadamu ya Rob, untuk kami bisa bertemu denganmu dalam satu ucapan, salamun qaulam mir rabbir rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Irhamna ya arhamar rahimin. Irhamna ya arhamar rahimin. Irhamna ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka. Teman-teman sekalian, 2 menit. Insya Allah karena Anda sudah mempersembahkan kesucian hati, kejujuran pikiran, kearifan budaya, dan kesabaran mental selama 8 jam penuh untuk umat manusia, untuk bangsa Indonesia, untuk makna rahmatan lil alamin. Maka insya Allah Anda sekarang punya hak untuk memohon khusus untuk keperluan Anda pribadi dan keluarga atau apapun yang menyangkut kehidupan Anda. Bayangkan, renungkan, dan ucapkan di dalam hati masing-masing apa yang Anda perlukan dari Allah. Anda mohonkan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah tidak tega untuk tidak mengabulkan karena Anda telah membuktikan cinta Anda yang luar biasa, kesabaran yang luar biasa demi umat manusia, demi bangsa Indonesia, demi rakyat, dan rahmatan lil alamin. Semua nanti ucapkan kun fayakun supaya Allah mengabulkannya betul. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Al-Fatihah. Mudah-mudahan bulan depan Allah membukakan ilmu tentang masa silam kita untuk supaya Allah mengizinkan gerbang masa depan kita semua.
secara lebih terang benderang dengan kecerdasan sejarah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup mas, cukup ya. Benar-benar mas. Tolong mas. Iya ya. Tolong mas ya. Udah masih ngomong.